Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi sel dan proses fisiologi sel dalam mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia. Yang akan dibahas oleh kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Syafir Delviarnis, Atila Fazira, Aulia Tika Putri, Dima Dwi Setiawan, Irana Dewi, Mazaya Putri Ana Besi, Sinta Liana Ruska, dan Vivi Gita Nabila. Sebelum kita memasuki materinya, kita mengetahui dulu apa itu sel. Sel merupakan suatu ruangan kecil yang dibatasi oleh membran, yang di dalamnya terdapat cairan atau protoplasma. Sel ini ditemukan oleh Robert Hort yang dilakukan pengamatannya terhadap sayatan gabus. Nah, di dalam sayatan gabus ini terdapat ruangan-ruangan kecil yang menyusun gabus tersebut. Sel ini memiliki ukuran yang sangat kecil dan tak kasat mata. Ada yang hanya 1-10 mikron, ada yang mencapai 30-40 mikron, bahkan ada yang beberapa sentimeter. Di dalam ukuran yang sangat kecil dan bentuk yang bermacam-macam, sel memiliki bagian-bagian sel yang memiliki fungsinya masing-masing. Antara bagian sel yang melakukan interaksi dan saling ketergantungan itu, oleh karena itu sel dipandang dasar kehidupan makhluk hidup. Berikutnya adalah macam-macam sel. Sel terbagi menjadi dua, ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik ini memiliki ciri-ciri materi inti berupa DNA yang tidak bermembran, memiliki dinding sel, kloroplas pada beberapa sel, kromosom tunggal DNA, flagella, membran plasma, ribosom, vakuola, dan vesikel. Sel prokariotik ini berupa dapat dilihat pada gambar di slide. Lalu berikutnya adalah sel eukariotik. Ciri-ciri sel eukariotik ini memiliki inti sel yang bermembran, memiliki banyak kromosom yang tersusun atas DNA dan protein, dan memiliki organel-organel sel yang komplit yang dapat dilihat pada gambar di slide. Selanjutnya ada jenis-jenis sel. Yang pertama ada sel epitel. Jaringan epitel adalah jaringan pembatas dan pelapis yang menyelubungi atau melapis permukaan organ, rongga, dan saluran baik di luar maupun di dalam tubuh. Terbagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama ada epitelium penutup dan pelapis. Yang kedua ada epitelium glandular atau epitel cleansure. Berdasarkan bentuknya ada 4. Yang pertama ada epitel pipih, yang kedua epitel kubus, yang ketiga epitel silindris, yang keempat ada epitel transisi. Selanjutnya saya akan membahas tentang sel saraf. Sel saraf juga disebut dengan neuron, yang merupakan satuan kerja utama dari sistem saraf yang berfungsi menghantarkan impuls listrik yang terbentuk akibat adanya suatu stimulus atau rangsangan. Jutaan sel saraf ini membentuk suatu sistem saraf. Ada 4 komponen-komponen pada neuron, yaitu yang pertama badan sel saraf atau perikarion. Badan sel saraf atau perikarion merupakan pengendali suatu aktivitas neuron. Fungsi dari badan sel ini adalah menerima rangsangan dari dendrit ke akson. Yang kedua adalah akson. Akson merupakan bagian neuron yang ukurannya panjang dan memiliki cabang tunggal. Bagian ujungnya terdapat dari suatu kantong yang berisi neuron transmitter. Yang ketiga ada dendrit. Dendrit merupakan bagian neuron yang ukurannya pendek dan bercabang-cabang. Dendrit berfungsi untuk menerima impuls dan meneruskannya ke badan sel saraf. Yang keempat ada selubung mielin. Selubung mielin adalah pelindung akson yang berisi lemak berwarna putih kekuningan dan bersegmen. Selubung mielin disusun oleh suatu sel yang disebut sel kawan. Berdasarkan fungsinya, sel saraf dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, sel saraf sensorik, berfungsi menghantar impuls dari reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak atau ensefalon dan sumsum belakang atau medula spinalis. Yang kedua ada sel saraf motorik, berfungsi mengirimkan impuls dari sistem saraf pusat ke otot atau kelenjar, yang hasilnya berupa tanggapan tubuh terhadap rangsangan. Dan yang ketiga, sel saraf intermediate, berfungsi menghubungkan sel saraf motor dan dengan sel saraf sensori atau berhubungan dengan sel saraf lainnya yang ada di dalam sistem pusat tersebut. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sel jaringan ikat. Jaringan ikat adalah jaringan yang memiliki fungsi untuk mengikat serta menyokong jaringan-jaringan lainnya.
Jenis-jenis jaringan ikat ada 6. Yang pertama jaringan ikat longgar, yang kedua jaringan lemak, yang ketiga jaringan ikat padat, yang keempat jaringan tulang rawan, yang kelima jaringan tulang, dan yang keenam jaringan darah. Yang kedua, sel jaringan otot. Jaringan otot tersusun atas sel-sel otot yang fungsinya menggerakkan organ-organ tubuh. Kemampuan tersebut disebabkan karena jaringan otot mampu berkontraksi. Jaringan otot dibedakan menjadi 3. Yang pertama, jaringan otot polos. Yang kedua, jaringan otot lurik. Dan yang ketiga, jaringan otot jantung atau miokardium. Selanjutnya yaitu sistem organ penunjang. Yang pertama ada sistem sirkulasi dan kardiovaskular yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua ada sistem pencernaan yang berfungsi untuk pemrosesan makanan. Yang ketiga ada sistem endokrin yang berfungsi untuk komunikasi dalam tubuh dengan hormon. Saya akan menjelaskan sedikit tentang organisasi sel dan fisiologi sel. Yang pertama, sel merupakan unit terkecil penyusun tubuh. Suatu sel maupun sel hewan maupun sel tumbuhan memiliki banyak organel dengan fungsi tertentu. Yang kedua, fisiologi sel adalah bidang biologi yang berfokus pada mempelajari fungsi sel, bagaimana sel berinteraksi satu sama lain. Bagian sel yang besar, sitoplasma atau cairan sel. Sitoplasma diselubungi oleh selaput tipis yang disebut dengan membran sitoplasma. Dalam sitoplasma terdapat bagian organel sel. Bagian yang cair dalam sel dinamakan sitoplasma. Khusus untuk cairan yang berada dalam inti sel dinamakan nukleoplasma. Selanjutnya, penyusun utama dari sitoplasma adalah air 90%, berfungsi sebagai pelarut zat-zat kimia serta sebagai media terjadinya reaksi kimia sel. Selanjutnya, organisel adalah benda-benda solid yang terdapat di dalam sitoplasma dan bersifat hidup, menjelaskan fungsi-fungsi kehidupan. Secara anatomi, sel dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama selaput plasma, membran plasma, yang kedua sitoplasma, dan organel sel. Yang ketiga inti sel, nukleus. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel. Bagian sel yang pertama yaitu selaput plasma atau membran plasma. Selaput plasma atau membran plasma merupakan suatu struktur membranosa yang sangat tipis yang membungkus setiap sel. Adapun fungsi membran sel atau membran plasma yaitu 1. Sebagai pembatas antara sel dengan lingkungannya, 2. Dapat mengontrol dan mengendalikan pertukaran zat ke dalam dan keluar sel karena memiliki sifat selektif permeabel, 3. Sebagai reseptor rangsang dari luar, 4. Sebagai pelindung isi sel, organel-organel sel, dan mempertahankan bentuk sel. Membran sel atau membran plasma tersusun atas karbohidrat, protein, dan lemak. Bagian sel yang kedua yaitu sitoplasma. Sitoplasma merupakan matriks yang terdapat di antara membran plasma dan nukleus. Fungsi sitoplasma yaitu sebagai tempat penyimpanan jenis bahan bereaksi kimia yang digunakan untuk metabolisme sel seperti enzim, ion, gula, lemak, dan protein. Selain itu, sitoplasma juga berfungsi sebagai tempat berlangsungnya peristiwa pembongkaran dan penyusunan zat-zat penting yang dilakukan melalui reaksi kimia. Retikulum endoplasma merupakan perluasan membran yang saling berhubungan membentuk saluran pipih atau lubang seperti tabung di dalam sitoplasma. Fungsi dari retikulum endoplasma yaitu sebagai sintesis komponen membran atau lipid. Retikulum endoplasma dibagi menjadi 2 tipe sel, yaitu yang pertama adalah retikulum endoplasma kasar dan yang kedua adalah retikulum endoplasma halus. Kenapa disebut retikulum endoplasma kasar dan halus? Karena retikulum endoplasma kasar diselubungi oleh ribosom dan sedangkan retikulum endoplasma halus tidak diselimuti atau diselubungi oleh ribosom sehingga permukaannya halus. Selanjutnya, badan Golgi.
Badan Golgi adalah sekelompok kantong atau vesikula pipih yang dikelilingi oleh membran. Organel ini hampir terdapat di seluruh atau di semua sel eukariotik. Badan Golgi dibangun oleh membran yang berbentuk sistema, tubulus, dan vesikula. Fungsi dari badan Golgi diantaranya ialah yang pertama, membentuk kantong-kantong atau vesikula untuk sekresi, terutama pada sel-sel kelenjar. Kantong-kantong tersebut berisi enzim dan bahan-bahan lain. Kedua, membentuk membran plasma. Yang ketiga, membentuk dinding sel pertumbuhan. Dan yang keempat adalah membentuk akrosom pada spermatozoa yang berisi enzim untuk mencegah dinding sel telur dan membentuk lisosom. Selanjutnya, ribosom. Ribosom berupa organel kecil bergaris tengah 17-20 mikron yang tersusun oleh RNA ribosom atau protein. Ribosom terdapat pada semua sel hidup. Ribosom terdapat bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma kasar. Fungsi dari ribosom yaitu sebagai sintesis protein. Pada waktu sintesis protein, ribosom akan mengelompok membentuk poliribosom. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom merupakan kantong yang dikelilingi oleh membran tunggal yang digunakan sel untuk memecahkan atau mencerna makromolekular. Lisosom sendiri dibentuk atau dihasilkan oleh badan Golgi yang penuh dengan protein. Lisosom berisi berbagai jenis macam enzim yang dapat memecahkan atau mencerna polisakarida, lipid, fosfolipid, asam nukleat, dan protein. Lisosom berperan dalam pencernaan intasel, misalnya pada protozoa atau sel darah putih, dan juga lisosom juga berperan dalam autofagus. Baiklah, selanjutnya ada badan mikro. Badan mikro terdiri dari dua, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom adalah kantung yang memiliki membran tunggal. Peroksisom ini berisi berbagai enzim. Yang paling khas yaitu enzim katalase. Enzim ini mengkristalisis perombakan hidrogen peroksida atau H2O2. Hidrogen peroksida inilah yang merupakan produk dari metabolisme sel yang berpotensi membahayakan sel. Peroksisom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan, banyak terdapat pada hati dan ginjal, sedangkan pada sel tumbuhan, banyak terdapat pada berbagai tipe sel. Glioksisom inilah yang merupakan peroksisom yang terdapat pada tumbuhan, yang berperan dalam proses pengubahan senyawa lemak menjadi sukrosa. Selanjutnya ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel penghasil energi sel. Mitokondria memiliki dua lapisan membran, yaitu membran luar dan membran dalam. Membran luar memiliki permukaan halus, sedangkan membran dalam berlekuk-lekuk. Pelekukan inilah yang disebut dengan krista. Membran dalam membagi mitokondria menjadi dua ruang, yaitu intermembran dan matriks mitokondria. Baiklah, selanjutnya ada plastida. Plastida adalah organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Ada 3 macam plastida. Yang pertama, kromoplas. Kromoplas adalah plastida berwarna karena mengandung pigmen selain klorofil. Yang kedua, leukoplas. Leukoplas adalah plastida yang berwarna putih dan berfungsi sebagai tempat penyimpanan amilum, minyak, serta protein. Dan yang terakhir ada kloroplas, yaitu plastida yang mengandung klorofil. Selanjutnya ada vakuola. Vakuola dapat dilihat dengan mikroskop cahaya biasa. Selaput antara vakuola dengan sitoplasma adalah tonoplasma. Vakuola berisi garam-garam organik, glikosida, tanin, minyak eteris, alkaloid, enzim, dan terakhir ada butir-butir pati. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sentriol. Sentriol adalah struktur berbentuk bintang yang berfungsi dalam pembelahan sel, mitosis maupun meiosis.
Sentrosom merupakan organel yang disusun oleh dua sentriol. Sentriol berbentuk seperti tabung dan disusun oleh mikrotubulus yang tersusun atas 9 triplet. Terletak di dekat salah satu kutub inti sel. Sentriol ini berperan dalam proses pembelahan sel dengan membentuk benang spindle. Benang spindle inilah yang akan menarik kromosom menuju ke kutub sel yang berlawanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nukleus atau inti sel. Nukleus atau inti sel dibatasi oleh membran inti mengandung benang-benang kromatin dan nukleolus atau anak inti sel. Membran inti terdiri atas dua lapis dan mempunyai pori. Benang-benang kromatin akan memendek pada waktu proses pembelahan sel membentuk kromosom. Nukleus ini berfungsi untuk mengatur segala aktivitas sel mulai metabolisme hingga pembelahan sel. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.